Selamat malam kawan-kawan. Akhirnya kita berjumpa kembali dalam diskusi sejarah kita. Sekarang diskusi kali ini kita akan membahas ataupun mengupas tuntas tentang mempertanyakan kebenaran nenek moyang bangsa Indonesia. Apakah benar nenek moyang bangsa kita itu sesuai dengan lagu yang pernah diciptakan, bahwa yang berlirik seperti ini: nenek moyangku seorang pelaut, gebal mengaruh rumah samudra, menerjang ombak siapa takut, menempuh badai sudah terbiasa. Apakah memang seperti itu nenek moyang kita? Ataukah nenek moyang kita adalah seorang agraria? Ataukah nenek moyang kita adalah seorang pedagang? Ataukah nenek moyang kita adalah seorang gembala? Mungkin sejuta tanya itu akan kita kupas tuntas pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas oleh Bang Rahmat Ibrahim. Kepada Bang Rahmat, saya silakan. Terima kasih. Moderatornya beda nih. Malam ini kita membahas masalah tentang jejak sejarah nenek moyang kita ya. Tentu kalau kita kembali lagi, kalau kita bicara tentang sejarah, kita menelusurinya dari mana? Kita telusurinya dari fakta-fakta sejarah. Nah, fakta sejarahnya dari mana? Memang ada beberapa temuan yang bisa dijadikan bahan pembacaan sejarah. Nah, fakta sejarah itu seperti apa? Nah, biasanya kita melihat dari bentuk-bentuk atau fakta-fakta yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dalam hal ini misalnya nenek moyang kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana fakta-fakta sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita bisa lihat misalnya di candi-candi ya. Candi-candi itu kita bisa lihat bagaimana nenek moyang kita itu banyak menggambarkan perahu, dan nggak mungkin, logikanya sekarang tidak mungkin ada gambar tanpa ada perilaku sebetulnya. Jadi gambaran untuk nenek moyang kita itu pada zaman itu, ketika teknologi tidak secanggih sekarang ya, misalnya katakan seperti itu, maksudnya secanggih dalam artian teknologi yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Kalau sekarang kan misalnya kita bisa chattingan, bisa ketemu dengan teman di Jerman, di mana lintas negara. Nah, pada zaman itu biasanya temuan-temuan itu digambarkan dalam dinding-dinding seperti itu, dan itu membuktikan bahwa pada zaman itu ada kehidupan seperti itu. Nah, untuk masyarakat nenek moyang kita ya, kenapa nenek moyang kita disebut masyarakat bahari pada waktu itu? Karena memang kita bisa lihat bukti-buktinya. Buktinya apa? Kita bisa lihat di salah satunya di daerah apa namanya itu, Pacitan, Jawa Timur ya, Pacitan itu Jawa Timur, itu bisa dilihat di situ. Terus Andongan itu daerah situ. Jadi memang terlihat. Terus kemudian juga ada bentuk-bentuk rumah yang gayanya kayak perahu, kayak rumah-rumah di Kalimantan kayak gitu. Terus rumah-rumah di pinggiran-pinggiran di pinggiran-pinggiran pantai. Terus kemudian juga kan kita juga bisa melihat bahwa zaman dulu nenek moyang kita itu membuat rumah itu bentuknya panggung gitu ya. Mau di gunung, mau di, kalau yang di zaman kita mungkin ya nenek angkatan bapak kalian mungkin ke sana itu masih bisa merasakan rumah panggung di desa-desa. Dan kenapa begitu? Karena memang itu rumahnya dari masyarakat pinggiran pantai. Kalau pantai dulu bentuknya panggung-panggung seperti itu. Nah, fakta sejarah itu bisa dilihat dari situ. Pertama, sejarah dilihat dari, kalau sejarah masyarakat bahari itu pertama dilihat dari produk sampah yang dihasilkan dari industri, dari kebutuhan mereka ya. Itu mereka tuh banyak makan misalnya kerang-kerang kayak gitu. Terus kemudian selain itu juga bentuk rumah juga mereka tuh bentuknya rumah panggung. Kalau dilihat panggung di rumah-rumah pinggiran laut, bentuknya panggung-panggung. Terus sebagai bukti fakta sejarah bahwa itu peninggalan nenek moyang kita. Terus kemudian perhiasan kita itu kan dari bahan-bahan dari laut-laut itu, kerang, dari apa kayak gitu. Terus kemudian alat-alat komunikasi kayak gitu itu digunakan dari bahan-bahan laut seperti itu.
Itu yang menjadi fakta sejarah di nenek moyang kita ya. Itu saya mencatat ini karena jujur aja saya rada antara apa namanya tuh tahun-tahunnya sih sebetulnya agak lupa, makanya saya catat. Lagi saya merujuk dari tulisannya Pak Primadi, buku belajar dari sejarah ya ini. Nah, terus kemudian alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat kita, ya, nenek moyang kita tuh berbentuk perahu cadik gitu ya. Perahu cadik itu yang perahu apa? Perahu tapi ada ininya. Nah, iya, itu sampingnya itu. Nah, itu banyak dipakai, kita lihat di pinggiran pantai kita itu seperti itu. Dan kemudian di rumahnya juga kan rumah yang kayak ITB itu bulan lapak gitu ya. Sebetulnya itu kan kayak perahu sebetulnya. Kayak gitu. Itu gambaran seni yang dibuat oleh masyarakat dulu itu menunjukkan representasi bagaimana cara hidup mereka kayak gitu. Nah, artinya nenek moyang kita itu dulu memang sudah pada pintar, bisa bikin rumah, arsitekturnya, kemudian tata kehidupannya seperti apa, cara bermasyarakatnya seperti apa, bagaimana melakukan komunikasi, keorganisasian di pinggiran di laut seperti itu ya. Nah itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Terus kemudian bagaimana konsep pelayaran misalnya pada masyarakat kita dulu itu konsep pelayaran itu jadi kehidupan itu dari pola kehidupan berekonomi sampai ke tata hidup berbudaya misalnya itu mengikuti kehidupan laut seperti itu. Ada tarian yang cenderung kayak ombak kayak gitu. Coba lihat tari kecak itu ya, tari kecak itu hampir mirip itu ombak-ombak. Kalau mereka kenapa di pinggir laut gitu ya kayak gitu. Itu merespon pantai, merespon itu. Itu ada selalu berhubungan dengan laut seperti itu. Terus kemudian alat komunikasi juga, mereka menggunakan alat komunikasi sebagai dulunya awalnya alat komunikasi itu berbentuk isyarat, tapi lama-kelamaan mereka menciptakan bahasa sendiri seperti itu. Misalnya kalau di pramuka tuh apa namanya tuh? Morse atau sandi-sandi kayak gitu ya. Karena mereka jaraknya tidak berdekatan kayak gini, jadi tidak jauh-jauh kayak gitu. Jadi begitulah kehidupan dulu nenek moyang kita itu. Nah, di era masyarakat kita di zaman prasejarah itu kehidupan itu selalu berhubungan dengan lingkungan. Jadi dasar pertumbuhan manusia itu sesuai dengan perkembangan pertumbuhan alam pada waktu itu. Jadi ada zaman sebelum, misalnya zaman di mana belum ada kehidupan apa-apa waktu itu, terus kemudian sampai 250 tahun ya waktu itu, zaman panas lah, zaman belum ada kehidupan. Nah, terus kemudian pada berikutnya 141 tahun muncullah kehidupan yang berhubungan dengan mikroba. Jadi apa ya namanya tuh, kayak binatang, ada mulai muncul binatang-binatang kayak gitu ya, binatang, terus kemudian tampak bertulang gitu, ikan, terus kayak ubur-ubur kayak gitu tuh, itu binatang-binatang purba sebetulnya. Nah, pada tahun abad berikutnya muncullah binatang-binatang raksasa kayak gitu, dinosaurus segala macam. Nah, itu urutan jejak sejarah manusia itu begitu menurut ahli sejarah ya gitu ya. Terus kemudian pada abad berikutnya sekitar 60 tahun, 60.000 itu berapa ya? Nah, itu muncul punahnya makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus. Jadi mulai muncul binatang-binatang kayak kera gitu. Itu menurut fakta-fakta sejarah yang ditemukan mereka. Nah, pada setelah itu kemudian mulai peradaban manusia muncul.
di zaman dinosaurus sudah ada sih masyarakat kita, mereka sembunyi di gua-gua kayak gitu. Tapi pada perkembangannya setelah zaman si dinosaurus ini habis, muncul generasi si manusia ini, masyarakat manusia ini masih terus tumbuh gitu ya, tumbuh. Lalu kemudian pada perkembangan berikutnya si kehidupan manusia ini dibagi dua, ada yang trio bukan trio macan ada Asia, Afrika sama Eropa. Nah itu masuk di dalam kelompok benua. Nah mereka yang awalnya hidup. Terus waktu itu Indonesia itu sebelumnya masih terikat oleh ikatan es. Waktu itu masih zaman es ya. Nah, zaman es kemudian mulai pecah kehidupan itu, terus kemudian bangsa-bangsa yang tadi itu dari Mongol, dari mana gitu ya, itu masuk ke situ, ke lingkaran kita itu masuk, dan kemudian berubah, kulitnya itu berubah karena memang iklimnya beda dengan yang masyarakat dataran. Nah kemudian si es yang ini belah, terus kemudian menjadi dangkal. Maka kemudian kalau yang ke timur masuk ke wilayah Australia itu dataran Sunda ya, Saul itu dari ke Sumatera ke sana. Sumatera. Nah itu kalau nggak salah Saul, kalau ini Sunda, dataran Sunda ya, kalau nggak salah gitu. Sunda. Ya, kalau yang ke barat itu Selat Sunda ya, dangkalan Sunda. Kalau yang ke timur dangkalan Saul. Dangkalan Saul. Nah, kemudian si masyarakat ini kemudian tumbuh pada Sahul ya. Nah, tumbuh, terus kemudian setelah tumbuh, nah kemudian datang masyarakat Mongol ya, dari Mongol terus melalui lewat dari Thailand ya. Thailand masuk ke kita, lalu kemudian mereka kan kehidupannya asalnya kehidupan dataran, masyarakat dataran, dan perilaku mereka tuh selalu menebang pohon seenaknya segala macam gitu loh. Mereka masuk ke kepulauan kita, terus kemudian cara mereka hidup itu mereka menelusuri gunung-gunung, kemudian akhirnya mereka tidak bisa terus ke gunung-gunung karena di kita itu banyak kan lautan gitu, banyak kan air gitu. Akhirnya mereka menebang pohon-pohon, terus itu dijadikan tempat kehidupan mereka. Terus kemudian sebagian dibikin perahu, salah satunya perahu cadik yang mereka buat. Nah dari situlah mereka kemudian mulai menyadari dari pengalaman pembelajaran itu, mereka mengalami bahwa kehidupan itu tidak lepas dari alam. Mereka belajar akhirnya gitu. Mereka tidak bisa seenaknya. Dan akhirnya kemudian mereka lebih menguasai lautnya gitu loh, memakan lautnya. Nah sejak itulah yang kemudian si masyarakat ini mungkin tumbuh, dan kemudian mereka menciptakan nilai-nilai budaya yang tadi saya bilang tadi, bikin rumah segala macam ya kayak gitu. Jadi sejak awalnya kayak gitu nenek moyang kita itu. Nah asalnya dari mana ya, sama aja dari masyarakat dataran tadi, cuma kemudian mereka karena pengalaman berpuluh-puluh tahun ya, beratus tahun hidup di antara dataran dan lautan, akhirnya kemudian mereka berperilaku seperti masyarakat kepulauan gitu. Jadi perilaku kulturnya juga beda, perilaku hidupnya itu beda dengan masyarakat dataran, masyarakat benua. Nah maka kemudian muncullah budaya toleransi di sini itu. Mereka menghargai, misalnya orang Kalimantan datang ke Jawa itu dihormati gitu. Ya begitupun sebaliknya, orang Jawa datang ke misalnya daerah Irian itu dihormati karena mereka satu rumpun itu. Kenapa? Karena memang mereka berada di pulauan. Jadi kesadaran toleransi, kesadaran terhadap peta tata ruang itu sudah disadari oleh mereka, karena mereka senasib dan sepenanggungan hidup di pulau itu. Beda dengan masyarakat dataran gitu, masyarakat benua. Nah
akhirnya kemudian diciptakanlah budaya toleransi dan mereka lebih hidup di laut gitu, cari penghidupannya, ekonominya segala macam, membuat usaha-usahanya itu di laut. Jadi perdagangan itu mulai bukan perdagangan, pertukaran gitu mulai di laut, sampai penghidupan beranak pinak itu di laut seperti itu. Nah, karena mereka sering main di laut, kemudian mereka menciptakan kapal-kapal besar. Kan tidak bisa lagi mereka menggunakan candi. Jadi kalau komunal bareng-bareng membuat kapal besar. Nah, salah satunya yang kemudian mereka berlayar, karena sering berlayar itu, berlayar sampai kemudian menemukan 200 tahun sebelum Masehi mereka bisa menemukan benua apa namanya tuh benua itu Eropa Timur. Terus 500 tahun sebelum Masehi mereka menemukan benua Madagaskar. Mereka bikin kehidupan di sana kayak gitu. Nah, itu bisa fakta itu kemarin juga diberitakan di media ya, bahwa ada kepala-kepala orang Jawa yang ada di Jerman Timur, ya, maksudnya di wilayah Jerman Timur itu ada, karena berarti membuktikan, dan itu ternyata 200 tahun sebelum Masehi, jadi mereka sudah menemukan itu. Jadi mereka berlayar kemana-mana gitu keliling, dan tidak ada punya pikiran mereka itu, karena memang tadi itu dasarnya dibangun oleh budaya toleransi itu, jadi tidak ada niatan untuk berperang. Mereka tuh hanya senang bergembala aja gitu, gembala terus menjelajah dunia gitu kayak gitu. Dan Maroko, sebelum orang seperti Marco Polo apa menemukan itu, justru nenek moyang kita yang sudah tahu dunia gitu loh, keliling dunia seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan dengan pulaunya itu sendiri gitu, selain laut? Mereka menggunakan pulau sebagai apa namanya, sebagai kehidupan yang, misalnya kebutuhan apa yang diperlukan di pulau itu, mereka nanam juga itu tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan, tapi kemudian dieksplorasi dengan sumber makanan dari laut kayak gitu. Nah, lama-lama pulau ini semakin lama semakin tumbuh dan subur gitu ya, dan subur, dan semua ada kehidupan tuh ada di batasan laut. Dan Laut Jawa ini sebagai basis pertahanan Nusantara pada waktu itu. Jadi mereka sudah menyatakan Nusantara itu sejak zaman itu. Bhinneka Tunggal Ika itu udah zaman itu gitu loh. Karena keragaman dari berbagai budaya dari orang suku Kalimantan sebetulnya hampir mirip waktu itu. Tapi kemudian bagaimana supaya ini terus terbangun konsolidasi yang baik, maka dibuatlah kesepakatan dengan berbeda-beda tapi satu bangsa waktu itu. Nah, mereka kompak bersatu gitu. Dan waktu itu belum ada kerajaan-kerajaan, jadi mereka ya sebagai masyarakat aja gitu, masyarakat yang, terus mereka ya orang disepakati bahwa di kawasan Laut Jawa jadikan basis pertahanan. Jadi takut ada orang yang datang bisa, jadi di filter dulu gitu loh. Mereka sudah, artinya teknologi politiknya sudah sampai situ, mereka sudah sadar, karena mereka sering berjalan, sering belusukan lah gitu ya, maksudnya belusukan ke pulau-pulau lain, ke negara-negara lain gitu ya. Belusukan di dalam kota-kota gitu. Kalau kita kan belusukan ke kampung-kampung, sekarang ini kalau nenek moyang kita belusukannya ke Eropa Timur, ke keliling dunia gitu loh. Nah, ya zaman itu kebayang lewat perahu kan, lewat kapal, dan itu fakta itu ada. Kita lihat di candi-candi, kalau nanti suatu saat teman-teman main ke candi-candi itu, lihat terus di batu-batu prasejarah itu ada itu kapal-kapal besar digambarkan sama mereka. Terus ada senjatanya gede-gede gitu. Itu zaman itu gila aja kan gitu. Nah, salah satu teknologi yang dia buat adalah, salah satunya adalah candi gitu ya, candi di batu-batu. Nah, cara membuat candinya juga begitu model. Jadi teknologi sudah ketemu, jadi nggak sembarang misalnya tempel-tempel itu, tapi misalnya dibuat terus pasang batu terus ditimbun, pasang lagi, timbun lagi, pasang lagi, timbun lagi, kayak gitu modelnya. Nah, pertumbuhan teknologi semakin dasar, teknologi arsitekturnya semakin bagus, teknologi maritimnya bagus, pertahanannya juga bagus pada waktu itu.
Terus perdagangannya juga cukup ini, karena waktu itu semakin lama semakin kayak, karena apa? Orang kita, nenek moyang kita itu lebih membangun ekonomi, kehidupan kayak gitu-gitu ya, bangun teknologi gitu, budaya kayak gitu, dari budaya makan sampai ke budaya arsitektur gitu, budaya tata negara mereka bangun, maksudnya tata kehidupan bersama itu mereka bangun. Sementara di sisi lain masyarakat benua senang perang-perangan, kampungan gitu loh, maksudnya mereka tuh ya kayak Eropa zamannya pokoknya dari pertempuran apa ya, Iskandar apa sih, bukan yang Italia sekarang itu jadi apa ya, ya pokoknya dari Cina kayak Genghis Khan segala macam itu kan sering mereka antara saudaranya sering hantam, karena di konsep di masyarakat benua itu kelompok ini harus bertahan. Nah, cara bertahannya mereka membuat benteng. Nah, ini juga kerajaannya satu lagi juga buat benteng, maka terjadilah, karena terjadi masalah eksistensi, masalah fundamentalisme bahasa, bangsanya, untuk mempertahankan bangsanya, maka dia menyerang bangsa lain kayak gitu, bangsa suku lain, kayak orang-orang India kan udah habis sama orang-orang Inggris kayak gitu, orang Negro misalnya, orang Afrika dan hitam juga kayak gitu. Mereka jadi senang saling membantai. Nah, budaya perang, budaya saling bantai, budaya fitnah itu berangkat dari masyarakat benua. Masyarakat benua tuh siapa aja? Eropa, Asia. Asianya mana? Timur Tengah dan Cina. Nah, mereka inilah yang biasa melakukan kegiatan-kegiatan fitnah, teror segala macam, saling bantai, menyembelih orang tuh mereka. Di kita tuh nggak ada budaya gitu, budaya perang tuh nggak ada. Justru di kita tuh lebih mengutamakan kehidupan bersama, toleransi. Itulah yang kemudian, nah karena persoalan eksistensi, persoalan fundamentalisme mereka, kemudian mereka si bangsa Eropa ini, mereka ada yang satu kelompok bikin bergabung gitu, tapi dia nyerang gitu loh kayak gitu. Nah, lama-lama mereka tuh mungkin merasa bosan di sini, peperangan wae di dia, cari lain gitu loh, cari penghidupan lain. Nah, salah satunya Portugis. Portugis itulah yang kemudian masuk ke Pulauan Indonesia. Nah, tapi waktu itu dia nggak berani masuk, karena kita tuh punya kapal-kapal besar. Dia kaget gitu loh, teknologi kita udah tinggi gitu. Akhirnya kemudian caranya apa dia? Dia masuk lagi ke tempat-tempat lain untuk minta bantuan, ke Belanda, kemana gitu. Nah, sebelumnya kayak India itu sudah masuk, Hindu lah masuk waktu itu. Hindu masuk. Waktu itu kita tidak mengenal agama dari mereka, kita punya agama sendiri, namanya agama suku, agama adat. Kayak Sunda itu punya agama adat, Dataran Sunda itu punya agama adat. Terus kalau istilah orang sekarang, kalau Jawa kejawen, sebetulnya bukan, itu agama adat. Jadi mereka udah percaya bahwa di daerahnya tuh hidup dengan alam itu udah satu kesatuan. Makanya mereka bilang bahwa mereka bisa begini, ini katanya mereka itu adalah hidup tidak lepas dari alamnya sendiri. Jadi mereka percaya bahwa di dalam kehidupan alam itu ada energi. Jadi sebelum agama-agama agama-agama lain masuk ke kita, agama-agama impor itu, mereka tuh sudah mengenal hakikat keagamaannya sendiri gitu loh. Bahwa dengan budaya toleransi itu karena berdasarkan pengalaman kayak gitu. Nah, lalu muncullah dari orang-orang negara-negara tetangga nih kayak India, Cina, mereka masuk, memaksakan agamanya masuk ke kita, memaksa pelan-pelan. Karena bangsa kita tuh bangsa yang dasarnya toleran, ramah kan gitu sama orang tuh, jadi nggak punya curiga. Lihat orang tuh mau jahat itu nggak tahu. Nah, diterimalah, akhirnya masuklah kamu masuk, agak nggak apa-apa, itu masuk gitu loh ke kita, masuk gitu. Terus ya kita belajar aja, tapi dengan cara kita gitu loh. Diterima waktu itu, tapi Hindunya beda dengan Hindu India kan gitu. Di India itu kan nggak ada yang namanya apa calon arang. Di kita ada calon arang kayak gitu. Nah, padahal calon arang itu dulu itu adalah perempuan yang melawan datangnya agama Hindu. Nah, difitnah oleh
oleh orang-orang India itu. Nah, calon Aram itu dijadikan masuk sebagai tokoh yang dianggap jahat gitu, dalam kehidupan. Padahal si calon Aram itu pejuang gitu loh. Bukan orang Bali, justru dia tuh ada di Jawa Timur, daerah Kediri. Nah, ketika waktu itu pada sekitar abad 14-15an gitu ya, Islam mau masuk karena terjadi perang salib waktu itu. Salah satu bagian dari gerakan Islam ini masuk ke Asia, ke Indonesia masuk. Nah, si calon Aram ini udah beberapa kali dirayu supaya dia meninggalkan negeri. Tapi si calon Aram nggak mau, menolak. Nah, itu calon Aram ya dibilang karena aliran sesat gitu ya, maksudnya aliran sesat karena dia mengundang iblis kayak gitu. Kalau dilihat naskahnya Pramudia itu seperti itu ceritanya, iblis segala macam ya, senang dengan itu. Tapi kemudian sebetulnya itu adalah politis gitu loh, politis orang-orang dari orang India untuk menyudutkan agama lokal gitu loh, kekuatan agama lokal. Kayak ke Garut dulu juga gitu, dulu ketika Islam masuk ke Garut, di situ ada orang-orang dianggap ahli sihir atau apa. Padahal itu bukan begitu. Memang nenek moyang kita itu memang udah dekat dengan alam, jadi bukan sihir. Memang dia paham api gitu loh, paham air, paham alam. Jadi kemudian dia tahu fungsi dirinya dengan alam itu. Tapi kemudian muncul agama-agama yang datang dari luar, dan kemudian karena ada kepentingan politik untuk menyebarkan agama ini, maka kemudian agama-agama lokal dibunuh, orang-orang dihabisin. Salah satunya ya sejenak yang penggal kan kepalanya. Nah, mulai muncul lewat spiritual, gerakan spiritual masuk ke Hindu. Mulailah kerajaan. Waktu itu sudah mulai tumbuh kerajaan-kerajaan daerah Jawa, ada mulai kerajaan daerah apa namanya tuh, pokoknya Kalimantan sini udah mulai kan, ada muncul Raja Kutai segala macam, sudah ada. Sudah muncul. Tapi waktu itu raja-raja ini tidak suka perang. Sebelum agama-agama impor masuk ke kita tuh nggak perang, nggak ada budaya perang. Jadi toleran gitu, dari Kutai datang ke Tarumanegara atau ke kerajaan Pajajaran. Waktu itu belum kerajaan Sunda misalnya, sebelumnya memang kerajaan Sunda sebelumnya sampai 500 tahun gitu. Tapi kemudian berubah, muncullah raja-raja Pajajaran seperti itu. Nah, itu tidak ada perang. Nah, ketika Hindu masuk, Pajajaran juga masuk agama Hindu waktu itu. Semua kerajaan masuk agama Hindu. Nah, terus kemudian Islam masuk, mulai berubah lagi suasana politik kerajaan-kerajaan ini. Nah, dan bahasa kita selalu menerima, karena kita tidak mengenal ya udah terima aja sih, nggak apa-apa gitu loh, terima. Tapi bukan persoalan agamanya, ternyata di belakang itu ada rekayasa politik gitu loh, yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan masyarakat Bahari. Nah, salah satunya ya kemudian terjadinya yang dibunuh itu Dyah Pitaloka itu. Dyah Pitaloka yang dikirim ke, makanya orang Sunda kalau nikah laki-laki itu yang datang ke perempuan. Padahal zaman kerajaan Pajajaran waktu itu laki-laki yang datang ke perempuan. Padahal di agama Hindu nggak begitu, perempuan yang datang ke laki-laki. Padahal waktu itu agama Hindu Pajajaran itu. Karena kejadiannya si Dyah Pitaloka ini dibunuh. Nah, yang membunuh si Dyah Pitaloka ini Raja Majapahit. Atas siapa? Fitnahan siapa tuh? Gajah Mada. Gajah Mada itu siapa? Gajah Mada itu orang Tionghoa yang sengaja memecah belah memecah belah antara kerajaan Pajajaran sama Majapahit. Terjadilah pertempuran. Nah, kemudian Pajajaran merasa ini bukan untuk perang, karena kita saudara gitu loh. Jadi dalam cerita itu kan bilang kerajaan Pajajaran kalah perang gitu loh. Enggak, sebetulnya tidak begitu. Kita tidak
tidak mengenal, orang Pajajaran itu tidak mengenal untuk perang. Bukan, itu tuh saudara, Majapahit saudara. Maka kita lebih banyak tenggelam, sudah di semua disembunyiin. Jadi akhirnya mereka masuk ke gunung-gunung, ada sembunyi di gunung. Nah, dengarnya cerita salah satunya tembang Cianjuran itu dari situ jejak sejarahnya kayak gitu. Makanya kan tembangnya juga kawinnya kayak gitu, melampaui merindi apa namanya ngubirit kayak gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi yang membuat masyarakat Bahari ini menjadi kacau ketika bangsa-bangsa luar masuk ke kita. Karena tradisi mereka mau udah jago mengadu belah, mau adu apa namanya tuh, memecah belah orang, peperangan, sengaja menciptakan itu memang udah seperti itu. Begitu ceritanya, itu sejarah singkatnya lah. Tapi detailnya mungkin teman-teman bisa lihat di internet, di mana buku-buku itu ya sejarah. Tapi jadi yang menciptakan kultur masyarakat kita menjadi masyarakat toleran itu karena alam. Dulunya sih benua gitu ya, benua, tapi ditumpuk sama es, karena dataran esnya pecah, terus si pulaunya naik, nah hanya kemudian ya coba beradaptasi. Dari situlah mereka belajar tentang kehidupan toleran dari tanah ya, alam itu. Jadi alam itu mempengaruhi kultur masyarakat. Kehidupan kita di mana itu mempengaruhi kultur masyarakat. Jadi perilaku orang barat tidak cocok dipakai di kita gitu loh. Karena juga alamnya juga beda gitu. Misalnya sini saya kalau di Bandung ini dingin, kalau saya pakai gini di Surabaya panas, kan kulturnya beda. Jadi akhirnya mempengaruhi psikologi saya, cara ngomong saya juga beda. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan tanggapan tentang nenek moyang kita selaku bangsa Bahari. Ya, silakan mungkin Bung Irfan ada yang ditambahkan? Saya tadi